لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Segala pujian milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang sampai saat ini senantiasa memberikan kepada kita limpahan karunia nikmat yang luar biasa. Semoga dengan istiqomah kita melaksanakan keislaman kita, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang kita laksanakan dari waktu ke waktu, semuanya menjadi wasilah agar semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang cinta dan setia akan ajarannya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan berputarnya waktu, bertambahnya usia, maka sesungguhnya itu cukup menjadi manusia, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa mengevaluasi diri. Sudah sejauh mana amal yang mereka lakukan? Sudah sebanyak apa amal ibadah yang mereka persiapkan? Sudah sebanyak apa waktu yang mereka lakukan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tidak akan ada yang tahu kapan ajal akan menjemput. Oleh karenanya, terasa ataupun tidak, Ramadan, bulan yang agung, yang tidak datang kecuali satu kali dalam satu tahun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tidak terasa sebentar lagi akan tiba bulan Ramadan. Sesuai dengan namanya secara bahasa Ramadan, artinya terbakar, panas, karena memang biasanya Ramadan terjadi di musim panas di Jazirah Arab. Ibnu Hajar mengatakan bahwa disebut Ramadan karena di bulan itu dibakar semua dosa-dosa manusia, dosa-dosa orang-orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara orang tersebut melakukan ibadah yang paling disukai oleh Allah, yaitu as-siyam, yaitu saum. Bagaimana tidak ketika seseorang saum, maka ia menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan saumnya. Mana mungkin terfikir dalam dirinya dosa dan maksiat kalau memang ia betul-betul saum ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
spesial ibadah saum ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang tahu seseorang saum kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu li wa ana ajzi bih." Saum itu untukku kata Allah, dan aku yang akan langsung membalasnya. Betapa bahwa syariat di dalam Islam semuanya akan kembali kepada orang yang melakukannya. Walaupun dari awal penciptaan manusia sampai nanti penciptaan akhir manusia, sampai terakhir bumi ini hancur, semua manusia sujud, ruku, taat, salat kepada Allah, sama sekali tidak akan menambah kemuliaan Allah. Sebaliknya, ketika seluruh manusia maksiat, dosa, tidak mau ruku dan sujud kepada Allah, sama sekali tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka amal kita akan kembali kepada kita. Kama tadi kemudian, sebagaimana engkau meminjam maka engkau yang akan membayarnya, sebagaimana engkau menanam maka engkau yang akan memetik hasilnya. Maka mumpung diberikan usia, waktu, kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tunggu-tunggu untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan sholat kita, sholat wajibnya yang hanya 5 waktu, yang merupakan hadiah baru dari bulan kemarin, bulan Rajab, peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah peristiwa Isra Mi'raj yang mana perintah sholat turun, maka masuk bulan Ramadan, rukun Islam yang ketiga, yaitu setelah zakat, yaitu saum. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan luar biasanya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bahwa tidaklah ada syariat dalam Islam kecuali akan maslahat, manfaat untuk dirinya sendiri. Makanya para ulama usul fikih mengenal istilah kulliyatul khams, 5 hal yang sangat dijaga dalam Islam. Yang pertama, harta adalah titipan Allah kepada kita, maka ada aturan Islam berkaitan dengan harta. Apa tujuannya? Untuk menjaga. Ada jual beli dalam Islam, sewa menyewa dalam Islam, zakat, infak, sedekah, semuanya itu ibadah yang berkaitan dengan harta. Apa tujuannya? Agar terjaga harta ini betul-betul harta yang Allah titipkan kepada kita, bisa membuat harta tersebut investasi bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Yang kedua, apa yang dijaga oleh Islam? Jiwa. Maka haram dalam Islam menghilangkan jiwa. Wajib dalam Islam menjaga jiwa, kesehatan. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian hilangkan nyawa kalian. Innallaha kana bikum rahima, Allah sangat menyayangimu. Maka dosa besar menghilangkan nyawa dalam Islam. Bahkan barang siapa yang membunuh satu nyawa, seolah-olah dia menghilangkan nyawa seluruh manusia di muka bumi. Barang siapa yang menjaga satu nyawa, maka seolah-olah dia menjaga seluruh nyawa di muka bumi. Yang ketiga adalah menjaga akal. Makanya dalam Islam diharamkan hal-hal yang bisa menghilangkan akal. Minuman keras, hal-hal yang bisa menyebabkan kecanduan, obat-obat terlarang, dan lain sebagainya, termasuk kegiatan-kegiatan innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam
yang semuanya bisa merusak akal sehat manusia diharamkan dalam Islam. Kenapa? Islam hadir untuk merawat, menjaga akal manusia. Isilah akalmu dengan ilmu, isilah akalmu dengan Al-Quran, isilah akalmu dengan hadis Rasulullah SAW. Bacalah buku, bacalah ilmu biologi, kimia, fisika, matematika, yang itu semua akan kembali untuk kemaslahatan engkau sendiri. Yang keempat yang dijaga oleh Islam adalah keturunan, an-nasab. Makanya dalam Islam ada syariat pernikahan. Tidak lain adanya pernikahan dalam Islam kecuali untuk menjaga keturunan. Jelas siapa ayahnya, jelas siapa ibunya, jelas keturunannya. Kenapa? Karena Islam sangat menjaga bagaimana keturunan ke generasi ke depan menjadi generasi yang menjaga agama ini. Maka yang kelima, Islam hadir, syariat Islam hadir untuk menjaga agama. Alhamdulillah, dengan dekatnya kita di bulan Ramadan, insya Allah mudah-mudahan Allah menjaga kita, memberikan kesehatan kepada kita sehingga bisa melaksanakan nikmatnya berjamaah ibadah di bulan Ramadan, buka bersama, sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran, mudarasatul Quran, memperdalam agama kita, yang mana itu semua kalau kita pelajari maka itu akan menjadi bekal hidup kita, bukan hanya di dunia akan tetapi panjang sampai nanti di akhirat. Karena cita-cita kita bukan hanya untuk 10-20 tahun yang akan datang, tapi kita memohon kepada Allah agar baiknya kehidupan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Visi seorang muslim jauh ke depan, setelah kehidupan ada kehidupan yang abadi, itulah kampung akhirat. Maka persembahkanlah yang terbaik kita di dunia agar nanti bahagia kita bukan hanya di dunia akan tetapi pula di akhirat. Utlu ma uhiya ilaika minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum shalihan a'mal wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan memperbanyak amal soleh kita. Li'annal iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dia akan bertambah dengan banyaknya ketaatan kepada Allah, dan dia akan berkurang dengan banyaknya kemaksiatan dan dosa. Maka kita mohon kepada Allah semoga dilindungi dari perbuatan dosa dan maksiat, dan kita semoga diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah menjaga agama ini,
untuk istiqomah dalam pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah waktu berlalu kecuali syarat dengan nilai taqarrub ila Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa astaghfirullaha li wa lakum wa aqimus shalah.